Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Kitab Sunan Abi Dawud, kitab yang pertama ya kitab Thaharah, bab ke-121, babul ightisal minal haidi, bab mandi dari haid. Ya, mandi setelah selesainya haid, ya, mandi untuk bersuci dari haid. Hadis ke-313, qala haddatsana Muhammad bin Amr ar-Raziyu, qala haddatsana Salamatu yakni Ibn al-Fadl, Salamah bin Fadl, akhbarana Muhammadun yakni Ibn Ishaq, Muhammad bin Ishaq, an Sulaiman ibni Suhaim, an Umayyah binti Abi Salat, Umayyah binti Abu Salat, an imra'atin min Bani Ghifar, dari seorang perempuan dari Bani Ghifar, qad samahali, dia menyebutkannya kepadaku, qalat, dia berkata, perempuan tadi itu berkata, perempuan dari Bani Ghifar ini ya, ardafani, memboncengkan aku, siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala hakibati rohlihi, pada bagian belakang dari pelana kendaraan beliau. Pelana itu yang ditunggangi kalau naik kendaraan itu ya, kain atau bagian berupa kulit gitu ya, binatang diletakkan di situ untuk didudui. Nah, ini hakibah itu yang bagian belakangnya. Jadi orang yang duduk di hakibah itu bisa jadi enggak bersentuhan dengan yang di depannya, tidak mepet gitu loh, ada jaraknya, sehingga bisa tidak bersentuhan. Bersentuhan ya bisa, tidak ya bisa gitu, tinggal orangnya aja. Qalat, dia berkata, fa wallahi, maka demi Allah, lam yazal, tidak henti-hentinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila subhi, sampai subuh. Ya, terus melakukan perjalanan naik unta itu tadi sampai subuh. Fa'ana kho, lalu beliau menderumkan unta, deproke ya, untanya diderumkan. Wa nazaltu an hakibati rohlihi, lalu aku turun dari hakibah tadi, bagian belakang pelana dari untanya tadi, lonceng di belakang. Faiza, maka ternyata biha, padanya itu ada damun, darah. Di situ ada bekas darah gitu, tampak. Mini, dariku, darah dari perempuan ini tadi. Fakanat, maka adalah itu awalu haidotin, haid yang pertama, haid tuha, yang aku mengalaminya, haid pertama yang ku alami itu. Qalat, dia berkata, perempuan ini, fataqabbatu ilan naqoh, maka aku, qobaldo itu asalnya menggenggam, cuma di sini namanya nempel gitu. Berpindah, melompat ke arah unta, nempel lagi tubuhnya ke unta. Umpamanya kan menderum ya, deprok gini kan, berarti kan tidak berdiri di kakinya, sehingga tubuhnya itu ada di bawah gitu kan. Terus dia dekat ke situ, nempel di situ. Wastah, yaitu, dan aku malu, karena haid untuk pertama kali dia malu. Falamma ro'a, maka tatkala melihat, siapa yang melihat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
melihat apa mabi apa yang ada padaku, keadaanku itu kok nganggo nemplek ke unta tadi. Wa ra'at dama, dan beliau juga melihat ada darah, bercak darah di situ. Qala, beliau nabi ya, bertanya, malaki, ada apa dengan kamu? La'allaki nafisti, barangkali kamu head, nifas itu maksudnya head. Qultu, aku menjawab, na'am, iya ya Rasulullah. Qala, Rasul bersabda, fa aslihi min nafsiki, maka perbaikilah dari dirimu. Maksudnya kamu bersuci, artinya membersihkan diri dari darah haid tadi. Summa khudi, lalu kamu ambillah. Khudi itu kan fi'il amr ya, untuk anti, untuk kamu perempuan. Summa khudi, kemudian ambillah ina'an min ma'in, seember dari air. Satu wadah, satu bejana dari air. Air sing jumlahnya sak ember atau sak ciduk atau sak ember itulah ya. Fatrohi fihi milhan, lalu kamu taburkan, kamu campakkan fihi pada air itu milhan, garam, ditaburi dengan garam itu airnya tadi. Summa sili, kemudian basuhlah, cucilah atau basuhlah ma'asobal hakibah, apa yang mengenai hakibah, pelana tadi atau bagian belakang pelana tadi, minat dam, dari darah. Basuhlah darah yang menempel di pelana tadi supaya bersih darahnya. Dibasuh dengan air yang ditaburi garam itu tadi. Summa udi limar kabiki, kemudian kembalilah kamu ke kendaraan kamu, tempat duduk kamu di kendaraan itu. Enggak oneh nang kono. Qalat, perempuan ini berkata, alamma fataha, maka tatkala membebaskan, membuka siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam membuka atau membebaskan apa? Khaybar. Rasul sudah membuka, sudah membebaskan Khaybar. Radhoho lana, memberikan sebagian sedikit lana untuk kami, minal fai'i, dari fai'. Harta fai' maksudnya sini harta ghanimah ya. Sebutannya fai' tapi maksudnya ghanimah ini. Sudah kita tahu ya perbedaannya, nanti kita terangkan sedikit. Wa kanat Qolat, dia berkata, si perempuan tadi, wa kanat, dan adalah la tatahharu min haidotin, dia itu tidak bersuci dari haid. Jadi ini yang qolat di sini berarti bukan perempuan yang mengunjungi Nabi tadi, tapi sebelumnya, rawi sebelumnya, Umayyah binti Abi Salat itu mengatakan perempuan tadi yang haid tadi itu tidak bersuci dari haidnya, illa, kecuali ja'alat fi tuhuriha milhan, ja'alat, dia menjadikan fi tuhuriha, pada alat pembersihnya itu, air untuk membersihkannya tadi itu, milhan, darah, garam, milhan darah itu, garam, membersihkan, memberikan pada air untuk bersuci tadi garam. Wa ausad, dan dia mewasiatkan, dia berwasiat bihi, dengannya, ayyuja'ala, bihi itu milhan ya, berwasiat untuk menjadikan milh tadi, garam tadi, ayyuja'ala, supaya dijadikan fi ghusliha, dalam pemandiannya, hina matat, ketika dia mati nanti. Wasiat, nanti kalau saya mati, air untuk nyuceni saya dan nanti dicampuri dengan garam ya, kayak ini loh, Nabi ini loh, gitu. Kayak wasiat yang tadi. Di sini dhaif nih, didhaifkan oleh Al-Albani. Kita lihat keterangannya dulu. Salamah bin Fadl
perawi hadis ini dari Muhammad bin Ishaq menyatakan bahwa dia tidak hafal perempuan Bani Ghifar ini. Meskipun gurunya, yakni Ibnu Ishaq, sudah menyebutkan namanya kepada dia, tapi dia lupa. Jadi gurunya sudah ngomong namanya ini, tapi lupa. Kalau menurut As-Suhaili, perempuan Ghifar ini bernama Laila. Dia nantinya akan menjadi istri Abu Dzar al-Ghifari. Ini kan baru head ya. Nanti kalau sudah tidak tahu umur berapa gitu, kemudian diperistri oleh Abu Dzar al-Ghifari. Sama-sama dari Ghifar. Ini perempuan juga dari Ghifar. Ghifar itu nama suku gitu ya, nama kabilah. Abu Dzar juga al-Ghifari. Nah ini Laila ini Laila al-Ghifariyah. Nah gitu lah ya. Wanita dari Ghifar. Ibnu Abdil Bar menerangkan bahwa Laila bepergian bersama Rasulullah SAW dalam salah satu perang beliau, sedang dia bertugas mengobati personel pasukan yang terluka dan mengurusi personel yang sakit. Jadi tugasnya itu digoncengke sama Nabi. Piye to? Nabi kok goncengke cah wedok. Nah ini Ibnu Asir menjelaskan bahwa hakibah adalah tempat duduk tambahan yang diletakkan di bagian paling belakang dari pelana. Pelana itu ya, tembak punggungnya unta itu kasih pelana gitu, wadah untuk tempat duduk itu, kain atau kulit gitu ya. Terus duduk di hakibah itu tidak menjadikan seseorang harus bersentuhan atau berpegangan dengan orang yang memboncengkannya. Jadi dia tidak harus pegangan sama depannya itu enggak. Ada pegangan yang lain atau tidak harus bersentuhan. Bersentuhan ya bisa, tapi tidak bersentuhan bisa gitu loh. Ada jaraknya. Tidak mepet gitu loh. Jadi goncengke kalau naik unta itu gitu. Ada yang bisa agak mepet gitu, ada yang di belakang yang hakibah itu ada sehingga dia bisa agak jauh dari sopirnya itu, pengendara untanya itu gitu. Sehingga tidak bersentuhan dengan Nabi, bisa gitu loh. Maksudnya bisa itu bersentuhan ya bisa. Karena dia nyedak selondol itu ya bersentuhan gitu, kan gitu ya. Tapi sebenarnya bisa tidak bersentuhan. Nanti kan ini jadi pembicaraan sebagian kalangan tentang naik ojek itu nggih. Ojol itu loh nggih. Ojol sing goncengi lanang. Pak wedok lah piye iki? Ya bisa mungkin, tapi dengan cara ini tadi agak jauh gitu loh. Sapa ya? Ya mbo. Nah, motor itu sapa itu? Motornya kayak itu. Yang saya pernah lihat itu Honda Win itu loh ya. Itu kan panjang tuh ya. Ya iso nek itu ya. Nah, ning piye masa kabeh kudu nganggo Honda Win. Ya, atau belakangnya dikasih kursi tambahan itu. Wangel men lah ya beneran nglanggar ya. Atau kalau sekarang ada ojek-ojek yang syariah itu ya wedok kan itu tuh ya. Wedok, ojeknya ya wedok sehingga tidak ada masalah. Ada juga yang begitu. Nek enggak ya, pak mobil apa jenenge? Car itu. Ora Gojek ning Gokar apa Grab car itu. Hal lain ini nyimpang sedikit. Ada seorang teman kita itu kan ya ikut gitu. Terus dia sadar akhirnya. Jadi aku itu dihapusi toy, dia jadi driver itu loh. Dihapusi kenapa? Lah ya mobilnya itu mobil saya. Aku punya mobil. Berarti secara perusahaan, saya itu pemilik saham, ya kan? Perusahaan taksi misalnya gitu. Taksi, kalau mobilnya itu milik si pengemudi, berarti kan dia ikut saham loh ya. Terus ngono, mobilnya mobil saya, nanti rusak sih nanggung saya. Terus saya bawa penumpang dari sini ke sini, tiba-tiba didiskon. Yang ngasih diskon dia pada penumpangnya itu. Aku wis kelangan bensin, nganggo mobilku dhewe, didiskon sisan. Diskon. Dia ngasih diskon enak saja lah kita yang punya ini. Kudune untuk semuanya dadi entuk semua karena ada diskon tadi. Selama-lama dia berpikir, wis ngene iki aku gur dihapusi tok metu. Nah gitu. Ya. Karena janjane kan juga begitu nggih. Tapi ya itulah saudara-saudara kita. Icekno piye gawene ra nenge guru kuwi. Dulu saya masih ingat betul waktu awal-awal maksudnya Gojek, Gokar itu awal-awal itu saya masih ketemu dengan orang-orang yang awal-awal itu mereka senang sekali itu.
wah alhamdulillah mas, saya dapat sekian sangat menguntungkan. Ini kalau caranya begini nih, saya bisa kredit motor baru, dia bilang gitu. Saya ini nggak bisa, saya nggak bisa. Kalau dulu cuma diambil 10%, sekarang diambil 25%. Jadi 10.000 gitu ya, yang 2.500 diambil sama aplikasinya itu gitu. Jadi wis urun motor dewe, ngupiri dewe, bensin ya kode dewe, kadang-kadang gratis itu. Motor kita gratis kadang-kadang kan ya. Oh lah ya wis, itulah keadaan kita ya, ini sekedar tambahan saja dijajah oleh pemilik aplikasi itu. Aplikasi sangat menguntungkan bagi dia karena langsung dapat banyak ya. Tapi itulah namanya bisnis ya, begitu itu. Kembali ke sini ya. Jadi boleh mengunjungkan itu dalilnya, cuman ini hadisnya dhaif nggih, ra iso dienggo dalil masalahnya. Tapi yang jelas kalau hakibah ini bisa tidak bersentuhan ya, bisa gitu. Tidak ada masalah syar'i ketika Nabi mengunjungkan Laila di punggung unta, karena Laila duduk di hakibah dan tidak harus bersentuhan dengan Nabi gitu. Laila menemukan bercak atau bekas darah, kok berkas loh, bekas, bukan berkas nih, berkas lah dokumen, bercak atau bekas darah di hakibah tempat duduknya. Ucapan Laila, haid pertama yang ku alami, itu kalau menurut ulama bisa bermakna haid pertamanya saat bepergian, atau haid pertamanya secara mutlak. Ya, memang baru pertama kali haid, berarti dia baru saja dewasa gitu ya, baru saja balik. Atau haid pertama ketika bepergian, sudah haid dulu, pernah haid, tapi nggak pernah bepergian waktu haid gitu. Dua-duanya ini sama saja, artinya dia sudah dewasa gitu loh ya, baik pertama kali maupun tadi. Maka tadi dibahas kemudian, Nabi kok gonjangke cah wedok dudu apa nih? Kayaknya terus dibahas tadi kan, bisa tidak bersentuhan tadi. Radha itu maknanya memberikan sedikit, radha lana tadi kan, dapat ghanimah Khaibar lalu diberikan sedikit kepada Laila dan yang lain-lainnya. Fa' yang dimaksud pada hadis ini adalah ghanimah. Ada perbedaan antara harta fa' dan harta ghanimah. Sekedar mengulang ya, pernah saya sampaikan, kalau harta fa' itu harta yang didapatkan dari orang kafir atau orang musyrik atau musuh Islam yang lain tanpa terjadi pertempuran. Loh kok iso gini? Orang Islam datang, Nabi datang lah, Nabi bersama muslimin datang, orang kafirnya lari, meninggalkan hartanya, gitu. Tidak terjadi clash, tidak terjadi kontak senjata gitu. Tidak terjadi, ini datang sana lari. Nah, harta yang ditinggalkan ini disebut harta fa'. Harta fa' itu sepenuhnya untuk Rasulullah, Allah dan Rasulnya. Jadi sahabat, para muslimin tidak mendapatkan bagian sama sekali. Kecuali nanti peruntukan harta fa' kita bahas yang berikutnya ya. Itu dulu satu. Tapi kalau ghanimah itu harta yang didapatkan dari orang kafir dengan jalan perang. Terjadi pertempuran. Dari pertempuran muslimin menang, mereka kalah, lalu harta yang mereka bawa itu jadi harta ghanimah itu. Atau mungkin pertempuran, sebagian bertempur, sebagian lari, nggak apa-apa. Pokoknya terjadi pertempuran. Ini terjadi pertempuran, mungkin sing bertempur 10 orang, yang lari 200 orang, ya nggak apa-apa. Ini terjadi pertempuran berarti. Terjadi pertempuran sehingga ini jadi harta ghanimah. Statusnya berbeda. Kalau harta ghanimah itu Nabi mengambil 1/5 dulu, khumus. 1/5-nya diambil Nabi, sisanya dibagikan kepada pasukan yang ikut perang situ. Kadang-kadang yang tidak ikut perang pun dikasih. Prinsipnya dibagikan pada muslimin gitu. Tapi kalau harta fa' enggak, semuanya dimiliki oleh Rasulullah SAW. Nah, sugih berarti Nabi, iya, jadi kaya dari harta fa' itu. Cuma nanti kita dapatkan di banyak hadis, beberapa hadis bahwa peruntukan harta fa' itu salah satunya untuk menjamin utang sahabat Nabi yang mati dan tidak punya uang untuk bayar utang. Dia punya utang, lalu mati, utangnya belum tersaur, hartanya untuk nyaur nggak cukup atau kurang, gitu. Utangnya 1 miliar misalnya loh ya, hartanya 0,5 miliar, kan kurang 0,5 miliar.
Kalau dulu sebelum Nabi mendapatkan harta fek, artinya belum ada perang-perang gitu, itu Nabi kalau mau menyolatkan seorang muslimin yang meninggal, Nabi tanya dulu, orang ini punya harta enggak? Punya ya Rasulullah. Punya utang enggak? Punya ya Rasulullah. Terus hartanya cukup untuk nyaur utang enggak? Cukup ya Rasulullah. Beliau mau menyolatkan gitu. Jadi mau menyolatkan karena dia nanti bisa bayar utangnya gitu loh. Harta yang dia tinggalkan lebih banyak daripada utang yang dia tinggalkan ke keluarganya. Terus kalau ada muslimin mati, salah satu muslimin meninggal, dia punya harta, juga punya utang. Utangnya lebih banyak dari hartanya ini, maka Nabi nggak menyolatkan. Gitu. Nabi menyuruh sahabat kalian sholatkan, tapi Nabi tidak menyolatkan karena ini jadi utang ini, gitu loh. Utangnya udah sahur ini karena hartanya semua dipakai untuk bayar utang pun masih kurang. Kecuali kalau ada yang nanggung, ya Rasulullah, saya nanggung utangnya itu. Ada di hadis kan juga gitu tuh ya. Ada seorang mati meninggalkan utang, tidak meninggalkan harta malah, atau hartanya kurang itulah prinsipnya, utangnya masih ada. Lantas Rasul tidak menyolatkan. Terus ada seorang sahabat, ya Rasulullah, sholatkan dia ya Rasulullah, utangnya saya tanggung. Nabi tanya, semuanya yang kamu tanggung itu total? Iya, total, tak bayar kabeh gitu. Kurangannya tak bayar kabeh. Nabi menyolatkan gitu. Begitu ya. Jadi setelah Nabi mendapatkan harta fek, Nabi mengatakan, mantaroka malan fali warosatihi wa mantaroka man mata wa taroka dainan fa ilayya wa alayya. Kalau ada orang muslim mati meninggalkan harta, silahkan dibagi ahli warisnya situ. Tapi nggak ngambil, nggak minta sama sekali. Memang tidak punya hak kan ya. Silahkan dibagi ahli warisnya. Tapi kalau dia mati meninggalkan utang, nggak meninggalkan harta, atau meninggalkan harta tapi juga meninggalkan utang, maka fa ilayya wa alayya. Utangku itu utang dia kepadaku dan atas tanggunganku. Yang nanggung Nabi, yang bayar Nabi. Dari mana itu? Dari harta fek tadi. Satu ya, bentukannya itu satu. Yang kedua, kalau ada orang mati terbunuh, muslimin mati terbunuh, tidak didapatkan siapa pembunuhnya. Itu kalau barangkali masih ingat ada hadis Muhayyisoh, Huwayyisoh, satu lagi Abdullah itu kan ya, 3 orang ini. Ini di Rasulin ada hadis itu asalnya di kitab Sahih Bukhari kalau Sahih Bukhari Sahih Muslim. Yang jelas di Rasulin ada 3 orang ini tuh datang ke perkampungan Yahudi. Ada satu keperluan, entah nagih hutang, entah apa, entah bisnis apa itulah. Pokoknya datang perkeluan, bukan untuk perang, bukan. Untuk keperluan muamalah. Perkampungan Yahudi, lalu di sana nanti dari 3 orang ini yang 2 terpisah dari yang 1. Keperluannya lain itu loh, yang ini arep rono, yang ini arep rono gitu. 2 orang ini masih jadi 1. Yang 1 ini pisah gitu. Di perkampungan Yahudi dia bisa ke tujuan lain di kampung itu juga. Yang 1 ini mati. Matinya terbunuh gitu. Ketok ada bekasnya kan, orang mati terbunuh itu kan ada bekasnya. Nanti dibunuh dia di satu kampung itu. Lalu sama Rasulullah, gimana ya Rasulullah? Nah ini 2 orang tadi yang terpisah dari 1 orang, mereka mengatakan kalian membunuhnya. Orang Yahudi mesti mati ini. Orang iso iki mati neng kene. Orang-orang Yahudi di kampung itu nolak, enggak, kami nggak tahu menau, kami nggak membunuh dia kok. Nah, tapi dia ada membunuh, iya, tapi kami nggak tahu siapa pembunuhnya, ya jelas bukan kami. Nah, ini kalau seorang nuduh kan al-bayyinah itu alal mudda'i ya, dia nuduh, buktimu mana kalau yang membunuh? Lah, mereka berdua mengatakan, lah ini mati di sini kok, mati di rumah kamu, di kampung kamu mesti yang bunuh kamu, tidak bisa jadi bukti itu. Karena bisa jadi yang bunuh orang lain kan gitu toh. Bunuh orang lain dibunuh di situ kan bisa. Ya wes, tidak bisa kemudian kalau gitu, kalau enggak, kalau mereka nolak tidak membunuh orang ini, mereka harus bersumpah. Akhirnya sak kampung itu sumpah kabeh. Orang Yahudi itu. Mereka bersumpah, wallahi kami tidak membunuh itu. Nah, ini piye iki? Harusnya kalau ada yang mati, harusnya ada yang bayar diat. Kan gitu tuh ya. Terus tidak dibunuh orang tadi. Ini mau dibunuh, yang dibunuh siapa? Enggak ada karena orang enek bukti ini dari saksinya. Kampung itu semuanya sepakat tidak mengatakan siapa pembunuhnya atau mengatakan mereka tidak tahu itulah. Tidak tahu tenaning ngerti tenan apa tapi yang jelas mereka mengatakan tidak tahu. Ada muslimin mati dibunuh tidak diketahui pembunuhnya. Akhirnya yang bayar diat Rasulullah SAW. Rasul bayar diat 100 ekor unta untuk keluarga si mati tadi. Dari mana itu? Dari harta fek ini, gitu loh ya. Terus unta kan
wakeh nggih. Ora melu apa-apa iki nanggung satu sonto lho kayak itu. Itulah kepentingannya harta fek salah satunya begitu. Nggih, baik. Al-Khattabi mengatakan kaidah fikih dari hadis ini berupa penggunaan garam untuk mencuci dan membersihkannya dari darah. Boleh menggunakan garam, itu salah satu cara untuk menghilangkan bau juga nih dengan garam itu tadi. Sudah, berikutnya karena garam itu termasuk sesuatu yang dimakan, sesuatu yang dimakan, maka hadis ini juga dijadikan dalil bolehnya menggunakan bahan makanan atau sesuatu yang dimakan, misalnya madu, dedak itu kulit padi itu ya, tepung sayuran atau semangka sebagai campuran untuk mencuci baju atau pakaian. Ini mereka mengenal itu sebagai bahan yang berbau cukup tajam yang bisa menghilangkan bau busuk gitu loh. Dicampur gitu, taburi gitu, terus untuk nyuci. Mosok semangka dienggo nyuci nggih. Nah, tapi memang begitu dikenal begitu di sana. Itu artinya digunakan untuk dalil seperti itu. Tentunya kaitannya dengan kedhaifan tadi nggih. Ya kalau yang menyatakan ini hadis ini dhaif ya tentunya tidak bisa jadi dalil begitu, tapi seperti saya sering sampaikan, perbedaan antara ulama fikih dan ulama hadis itu gitu loh. Nah, ulama hadis mau hadis ini tuh, delok hadis ini delok sanate. Nah, iki dhaif ya wis rasa dirembuk matane gitu loh. Matanya isinya itu enggak dirembuk lagi. Tapi kalau ulama fikih malah yang penting malah matanya kayak gini dipakai. Ini syaratnya gini, setelah peduli sanate, yang penting matanya iso dienggo dipakai jadi usah. Itu juga ya yang menjadi pertimbangan atau menjadi alasan bagi Abu Dawud ya, Imam Abu Dawud As-Sijistani ini untuk memuatkan hadis-hadis dhaif dalam kitab sunannya. Tidak mengatakan bahwa hadisnya itu sahih, tetap mengatakan dhaif, tapi wal amalu alaihi ahlul ilmi gitu ya. Orang-orang berilmu mengamalkan hadis ini walaupun hadisnya dhaif. Ada pertanyaan? 314. Qala tasana Utsman bin Abi Syaibah qala akhbarana Salam ibnu Sulaim. Qala an Ibrahim ibni Muhajir qala an Safiyata binti Syaibah qala an Aisyata qalat an Aisyata qalat dakhalat Asma itu masuk, maksudnya menemui kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asma bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu Asma bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa taghtasilu ihdana, bagaimana mandi, bagaimana cara gitu ya. Kaifa itu kan pertanyaan tentang kaifiyah, cara. Bagaimana salah seorang di antara kami ihdana tagtasil mandi, tagtasilu ihdana idza tahurat minal mahid, ketika dia suci dari haid, ketika dia bersuci atau dia suci minal mahid dari haid. Gimana caranya mandinya itu? Qala, Nabi bersabda ya, ta'khudhu sidroha wa ma'aha. Kamu ambil sidrnya, bidara ya, daun bidaranya, wa ma'aha dan airnya. Fatawaddo, lalu berwudulah. Tsumma taghsilu ra'saha. Kok kamu toh, bukan kamu ya. Dia nih. Ta'khudhu, dia mengambil sidroha wa ma'aha, sidrnya dan airnya, fatawaddo lalu dia berwudu. Perempuan tadi, ihdana tadi. Tsumma taghsilu ra'saha, kemudian dia membasuh kepalanya. Wa tadlukuhu, dan menggosoknya. Nggih, monggo. Menggosok hatta yablughal ma'u usula sya'rihi, sehingga yablughal sampai air itu sampai mencapai usula sya'rihi, pangkal rambutnya. Rambut kita ini kan kalau ujungnya di atas gini ini kan namanya ujung ya, ujung rambut. Yang di sana yang nempel dengan kulit kepala namanya pangkal itu. Sampai akar rambut atau pangkal rambutnya itu gitu. Maksudnya begitu. Digosokkan sehingga pangkal rambutnya itu juga kena air.
Summa tufidu ala jasadiha, kemudian dia menuangkan air ke seluruh tubuhnya. Summa ta'khudhu firsataha, kemudian dia mengambil firsahnya, potongan kain atau potongan kulit kambing, ya bisa kulit yang lain, atau potongan apalah, cuil potongan kain atau apa, fatatahharu biha, lalu dia bersuci dengannya. Qalat, Asma bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa atatahharu biha, bagaimana cara saya bersuci dengan potongan kain itu tadi, gimana caranya? Qalat Aisyah berkata, fa'araftu, maka aku mengetahui, aku arafa itu kan tahu ya, mengetahui, memahami, alladzi yukni anhu Rasulullah, sesuatu yang yukni, membuat kinayah, berkiasan, yang disampaikan Nabi secara kiasan gitu loh ya, bukan secara vulgar. Anhu, tentangnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, lalu aku Aisyah berkata, laha, kepada dia, Asma. Ini Asmanya bukan Asma kakaknya Aisyah, bukan ya, yang lain, orang Ansor ini. Tatabbaina, kamu mengikuti, biha dengannya, atharod dama, bekas-bekas darah. Menurut Al-Albani hadis ini hasan sahih. Ya, juga oleh Muslim. Sahih Muslim di hadis ke-332. Bidara atau sider atau air dari nabek. Nabek itu ramnus, enggak tahu apa itu. Dari famili Ramnaceae, kalau bahasa Latinnya, itu salah satu jenis pohon yang tumbuh di padang pasir. Digunakan untuk membersihkan kulit. Caranya, daun nabek itu dididihkan dalam air, lalu air didihannya digunakan untuk mandi. Cara pertama ya. Cara yang kedua, daun itu dibalutkan dan digosokkan bersama air ke tubuh, jadi kayak sabun gitu loh. Ini godongnya, daunnya, terus kasih air, terus digosok-gosokkan ke tubuhnya gitu, di menempati kedudukan sabun. Nah, sekarang sudah nggak pakai itu, pakai sabun ya. Kayak orang mandi junub kan juga gitu. Firsa adalah potongan bulu, wool, atau potongan kapas atau kulit yang ada bulunya. Ini untuk alat untuk membersihkan tadi. Rasulullah memberitahu caranya, tetapi dengan kinayah, dengan kiasan. Lalu Aisyah menjelaskan secara detail kepada Asma, karena keduanya sama-sama wanita, tidak pekewo gitu loh ya. Nabi mengatakan, kamu bersuci dengannya. Pripun lah, Nabi nerangke ya, pekewo gitu loh ya. Aisyah nerangke ngene lho karepe iki. Gimana toh? Itu nanti yang mengeluarkan darah itu nanti ditutupi, dibersihkan dengan itu. Jadi ini kapasnya itu darahnya di sini dibersihkan, ini dibersihkan di tubuhnya maupun di tempat lain yang kena darah itu. Maksudnya begitu. Itu kan kayak gitu. Terang ini kan ya, apalagi Nabi itu kan pemalu ya, isim. Firsah dipergunakan untuk membersihkan tempat-tempat yang terkena darah dan menghilangkan bau tak sedap darinya. Karena nanti di hadis berikutnya kita dapati firsahnya itu mumasakah gitu, dikasih misik, dikasih minyak wangi firsahnya itu, potongannya itu dikasih minyak wangi sehingga menghilangkan bau, membersihkan dan menghilangkan bau. Baunya ganti bau wangi, tidak lagi bau tak sedap gitu. Pengajaran mandi dari haid itu lebih baik dan lebih tepat disampaikan oleh ustadzah atau guru perempuan kepada murid perempuan. Walaupun ilmu ini juga baik dan layak dipelajari oleh laki-laki dan diajarkan oleh ustadz atau pak guru. Tapi nanti kalau pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pribadi gitu kan, yang enak yang ngajar gurunya perempuan gitu kan ya. Udah ngalami gitu loh ya. Udah ngalami. Kita yang bapak-bapak yang laki-laki ini cerita gini ya orang ngalami tuh ya. Jadi ya kasus-kasusnya mungkin kan ya tak tahu, paling diceritani istri kalau gitu ya barangkali kadang-kadang. Nek aku ngalamin ini iki piye. Tapi kalau apalagi kalau belum menikah, mau tambah lagi. Saya punya teman dulu waktu di kos di Bogong gitu ya, kos-kosan. Teman saya itu orang farmasi. Dia tonggo kos gitu, ya kenal tapi nggak begitu akrab. Orang farmasi, dua-duanya orang farmasi. Jamaah tablik saya ingat saya itu, melu jauh lah itu. Terus dia cerita, saya itu tadi malu sekali. Kok malu kenapa? Karena praktikum, terus saya itu harus bawa pembalut. Praktikum apa saya tidak tahu, ya mungkin tentang kefarmasian gitu lah ya. Malunya kenapa? Waktu saya beli itu loh,
yang toko itu tumbas pembalut itu malu gitu karena wong lanang atau pembalut itu digopo kan itu ya. Jadi pembalut yang untuk perempuan itu kalau haid dan sebagainya. Karena untuk praktikum itu. Jadi isin gitu loh karena sok ya sing ngedoli rada aneh. Iki kita dia bojo. Mahasiswa atau pembalut. Ya wong disuruh gitu sama dosennya suruh bawa itu untuk praktikum itu. Contohnya ya kayak gitu kan, ya isin toh ya. Nah, ya maka Nabi juga begitulah. Ini jadi salah satu manfaat dari poligami atau poligini istilahnya. Gam itu kan pasangan ya. Kalau gini itu kan istri ya. Berbilang istri. Nabi SAW ya ini pengajaran ilmu kepada muslimat menjadi lebih akurat, lebih efektif, lebih detail karena pengajarnya adalah seorang perempuan. Tadi Nabi menerangkan isin, terangnya Aisyah ini loh. Nabi sudah pergi gitu. Ini loh caranya, kan ini sama Aisyah. Nabi bisa begitu karena Aisyah paham. Nabi menerangkan pada Aisyah kan ra pakai wong bojone dhewe gitu. Nek liyane kan mungkin pakai wong ya. Makanya itu manfaat dari berbilang istrinya Rasulullah itu seperti itu salah satunya ya. Sehingga muslimat mendapatkan ilmu yang jelas, tidak cuman global tapi detail. Berikutnya 315 qala hadatsana Musaddad bin Musarhadin qala barana Abu Awanata qala an Ibrahim ibni Muhajir qala an Safiyata binti Syaibah qala an Aisyata annaha zakarat bahwasanya Aisyah itu menyebutkan nisa al-ansor, wanita-wanita Ansor. Fa asnat alaihinna, lalu Aisyah menyanjung mereka, menyanjung orang-orang wanita Ansor itu. Wa qalat lahuna, dan berkata tentang mereka ma'rufan, kebaikan. Wanita Ansor itu bagus, baik. Wa qalat, dan dia berkata Aisyah, dakhalatim ra'atun minhunna, masuk seorang perempuan dari mereka. Maksud ini maksudnya menemui Nabi nggih. Ketemu Nabi di rumahnya gitu. Ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa zakara maknahu, lalu dia menyebutkan makna hadis sebelumnya 314 itu, illa annahu qala, kecuali bahwa dia berkata, dia di sini dia Ibrahim bin Muhajir berkata firsotan mumasakatan. Nah ini potongan kain atau potongan wool, potongan bulu, potongan kulit yang mumasakah, dikasih misek. Misek itu minyak wangi kasturi itu ya, yang dianggap sebagai minyak paling wangi. Qala Musaddad berkata, karena Abu Awanata adalah Abu Awana itu yaqulu berkata firsotan, gitu saja kalau Abu Awana. Kalau Abul Ahwas itu berkata korsotan, bukan firsoh tapi korsoh, lempengan. Albani mengatakan di sini Hasan Sahih. Ya. Firsoh mumasakah, maknanya potongan kapas atau kain atau kulit yang dicampuri minyak wangi misik. Misek itu kan masaka itu kan misek ya, mumasakah dikasih misek untuk mengharumkannya. Abu Awanah menyatakannya firsoh, sedang Abul Ahwas mengatakannya korsoh. Nah, ada beda sedikit pak sama kof ya. Korsoh bermakna lempengan bunder. Bunder yang bentuknya lempengan gitu. Berarti kayak barangkali pernah lihat CD gitu. Compact disc itu kan ya. Bukan CD celana dalam, bukan loh. CD compact disc itu. Jadi yang dulu kalau orang kalau nyetel apa itu kan pakai itu, kalau sekarang kan sudah pakai flash disk ya, atau pakai SD RAM, atau pakai RAM apa kartu itu. Yang sekarang flash disk atau itu, kalau yang dulu kan pakai compact disc itu ya, kayak gitu tuh. Bentuknya lempengan kayak gitu tuh, bunder terus krepes gitu. Jadi sebenarnya ya sama, firsoh itu juga kurang lebih gitu, tapi ini disebutkan dengan itu. Tapi Nawawi mengatakan yang benar firsoh bukan korsoh. Ini cuman perbedaan lafalnya. Misek atau kasturi adalah minyak wangi yang dianggap paling wangi baunya di kalangan orang Arab. Dianggap paling wangi dan paling mahal harganya. Digunakannya misik sebagai bahan untuk membersihkan darah adalah agar bau tak sedap dari darah itu hilang oleh bau harum wanginya
ngisek. Jadi yang tidak sedap dikasih gitu biar nanti hilang baunya, hilang warnanya juga, hilang darahnya itu. Najis itu hilang apabila warna, rasa, dan bau najis itu hilang. Maka membersihkan darah haid itu selain menghilangkan warna darahnya, juga menghilangkan baunya. Jadi yang gampang saja, yang gampang kalau bapak-bapak atau ibu-ibu punya putra cilik itu masih bayi itu kan, kalau BAB di celana itu kan, itu nanti kan dibersihkan, dicuci itu, dicuci kan kadang-kadang masih ada warna kuning-kuningnya itu kan. Nanti kadang-kadang wis dikumbah, tapi nanti di PP hilang warnanya itu. Warna kuningnya itu hilang. Nah, kalau masih belum hilang berarti masih ada warnanya toh. Masih tampak toh, berarti masih belum hilang najisnya gitu loh. Jadi warnanya harus hilang juga sehingga najisnya hilang, baunya nggak ada, warnanya juga tidak ada gitu. Itu kaidahnya begitu, jadi hilang rasa, warna, dan baunya. Ayan rasa mosok ya harus dicicipi lah, enggak usah lah ya. Ambune kan ra enak iki. Iki jane rasane ora ya rasa itu. Dianggap saja hilang, enggak hilang, warnanya hilang, baunya hilang, sudah bersih gitu saja. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Tidak ada ya. 316. Qala tasana Ubaidullah ibnu Mu'ad al-Anbariyu. Qala barana Abi, yakni Mu'ad al-Anbari. An Syu'bata an Ibrahim, yakni Ibnu Muhajir, Ibrahim bin Muhajir, an Sofiyata binti Syaibah, dari Sofiyah binti Syaibah, dari Aisyah, anna Asma, bahwasanya Asma itu sa'alatin Nabiyya, bertanya kepada Nabi SAW, bimaknahu, semakna dengan hadis sebelumnya tadi. Qala, beliau bersabda, firsotan mumassakatan, pakai firsoh yang dikasih misik. Qalat, Asma bertanya, kaifa atatoharu biha, bagaimana cara saya bersuci dengannya? Pripun caranya bersuci itu detailnya pripun kanjeng Nabi? Qala, Nabi berkata, bersabda, subhanallah tatohari biha, subhanallah kamu bersuci dengannya. Wastataro bistaubin, Nabi menutupi dirinya dengan kain, isin itu loh ya. Piye aku nerang kayak gitu, subhanallah terus nutupi gitu. Kamu pokoknya bersuci dengan itu, nah gitu loh. Wazada, dan beliau rawi menambahkan wasa'alathu, dan siapa Pak? Fatimah atau Asma bertanya kepada beliau tentang ghusl, anil ghusli minal janabati, tentang mandi dari junub, mandi janabat, mandi junub. Faqala, lalu Rasul menjawab, ta'khudina ma'aki, kamu ambil airmu, air untuk bersuci itu, fatat toh hirina, lalu kamu bersuci ahsanat tuhur, sebaik-baik bersuci, wa ablaghuhu, dan yang paling maksimal, balik itu ya, puncak maksimal. Suma kemudian tasubina ala ra'sikil ma'a, kemudian kau tuangkan atas kepalamu itu air. Suma tadlukinahu, kamu menggosoknya hatta ya blugha syu'una ra'sika, sampai ke kulit kepalamu. Jadi ke bagian kulit kepala itu sudah seluruh ya, keseluruhan kepalamu, seluruh kulit kepala. Summa tufidina alaiki ma'a, kemudian kamu tuangkan atas tubuhmu itu air. Ya. Qala, berkata dia, yang berkata ini Ibrahim bin Muhajir. Wa qalat Aisyah berkata, nikman nisa'u nisa'ul ansori, nisa'ul ansor. Sa'ul Ansori, sebaik-baik perempuan itu, sebaik-baik wanita itu adalah wanita Ansor. Kenapa? Lam yakun yamna'uhunna, tidaklah menghalangi mereka al-haya'u, rasa malu. Rasa malu itu tidak menghalangi mereka aniyas alna aniddin, dari mereka bertanya tentang din. Isin jane ning takone tetap nekat takon, karena ini urusan penting, ini urusan din ini. Wa ayatafaqahna fihi, dan bahwa mereka berusaha untuk faqih, berusaha untuk faham fihi, tentang din itu tadi. Jadi ya isine disingkirke, karena ini penting, ini harus tanya ini. Sabda Nabi tatohari tadi ya, subhanallah tatohari biha tadi itu,
Itu sebenarnya mengungkapkan keheranan beliau terhadap ketidaktahuan si penanya. Sudah beliau menjelaskan sesuatu yang sudah sangat jelas dan dapat dipahami menurut beliau gitu loh. Iki tak terangin ini kok urung paham itu piye aku kudu muni apa meneh gitu kan ya. Terus detail kan jadi malu kan. Maka Nabi menutup wajah beliau karena malu, menyembunyikan senyum atau tertawa kecilnya. Ya rada mesem-mesem tapi isin kan. Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah merasa malu lalu memalingkan wajah beliau gitu. Nerangkan sampai ke tingkat detail gitu. Beliau malu. Fikih bermakna memahami sesuatu ilmu. Ini pokoknya orang paham itu namanya orang fakih gitu loh. Dalam bidang ilmu apa? Tidak mesti ilmu fikih maksudnya. Ilmu apapun juga. Ibnu Faris mengatakan setiap ilmu pengetahuan tentang sesuatu disebut fikih. Pokoknya dapat ilmu itu namanya fikih, pengetahuan. Ini yang pertama ya tentang subhanallah tadi ya. Jadi Nabi itu rumahnya wis nerangnya jelas. Ning sing diterangi itu mudeng. Lah kan kita kadang-kadang juga gitu ya. Kita punya murid ki enek sing pinter, gatean. Kene rung muni kan wis mudeng. Lah pinter banget to ya. Ki ngene oh ya sudah paham. Piye pahammu piye ngene lah memang sudah paham ya wis. Pinter memang. Kalau dia belajar dulu, sinau ngaji gitu, nanti gurunya nerang sedikit sudah paham karena sudah baca dulu kan. Jadi yang pintar, yang biasa juga ada. Terang nih, awalnya orang mudeng jadi mudeng ada. Nih ada sing itu tadi, isi terang nih mudeng. Ada pertanyaan, nggak ada. Si gurunya yakin, wah berarti paham kabeh. Jebule arep takon apa ora mudeng gitu. Jadi saking adohe gitu. Gurunya rumangsa nerangke, ngene ya wis ya. Ada pertanyaan? Enggak ada. Sudah enggak ada. Ora enek iki ora mergo mudeng, mergo ora mudeng blas gitu loh. Arep takon apa ya ora iso itu. Orang untuk bisa tanya itu kan harus bagian diudengi sik to nggih. Bagian diudengi sebagian ora lagi bisa ditakokke. Lah nek kabeh ra mudeng. Lah terus ditakoni apa? Mosok ulangi lagi ngono ya patut to ya kan gitu. Makanya ya tadi. Ya kita kadang-kadang mendapati murid itu seperti itu. Lah ya piye neh. Ya sudah wong itu murid kita ya yang sabar. Enek sing apik, enek sing pinter, enek sing biasa, enek sing kurang. Sing kurang itu jadi seneni. Anek mbok seneni apa ya dadi mudeng itu loh masalahnya. Murid bodoh misalnya ya, kita punya murid bodoh, kurang ilmunya kurang kecerdasannya. Terus kowe kok bodoh iki piye? Lah mbok seneni ya tetep bodoh, memang dia bodoh. Gen ilang bodone dikandani gitu. Kandani ping piro? Yo ping pisan ora iso, ping pindho ora iso, ping telu gitu. Itu ya. Teorinya gitu, prakteknya angel gitu. Biasanya rasa sabar, wis angel, wis tinggal weh. Takon kancamu kono, padahal takon kancane ora mudeng wis sembuh gitu. Ini piye? Ini gitu ya. Jadi Rasulullah sudah merasakan. Ini kan dialami Rasul juga tapi merasa sudah menerangkan. Tentunya kan nggak bisa detail karena kewo tadi kan ya. Tapi orangnya belum paham. Akhirnya diterangkan oleh Aisyah. Ya, ada orang-orang yang seperti itu. Ya sudah, ya diterangkan. Maka tadi pentingnya salah satu kepentingan Nabi itu punya istri dan tidak cuma satu gitu loh. Banyak sehingga dua ilmu dewi-dewi gitu kan. Ini berbakat masalah ini, terangnya masalah itu. Ini masalah ini, masalah itu. Gitu. Baik, selesai bab ini. Sebelum berpindah bab ke bab tayamum, ada pertanyaan? Monggo, silakan. Sesuai utangnya. Ya, memang begitu. Tapi kalau zaman Rasul tidak begitu. Pokoknya kalau ada warisan, suruh bagi. Kalau ada utang, ada warisannya kurang untuk bayar utang, warisannya dipakai untuk bayar utang semuanya. Terus sisanya itu yang bayar Nabi. Tidak ditanggung ahli waris. Itu kalau zaman Nabi loh. Gitu. Tapi sesudah itu nggak ada hatafek lagi, ya raiso gitu. Mau praktek orang iso. Sekarang siapa yang mau nanggung gitu? Aku nanggung. Aku sugih kok. Tenane lho, nek utangnya wakeh banget, siapa nanggung kan gitu tuh ya. Nah, makanya ya tadi cara pembagiannya kalau sekarang kalau itu meninggalkan utang, ya utangnya berapa itu didum ahli warisnya sesuai dengan jatah dia dapat warisan. Kalau dia dapat warisan separuh, ya utangnya yang separuh yang nanggung dia dan seterusnya gitu. Ada lagi? Oke, berikutnya kita bicara tentang tayamum.
122 bab tayamum, bab tentang tayamum 317. Qala hadatsana Abdullah bin Muhammadin An-Nufaili qala akhbarana Abu Muawiyah hak tahwil, hak pergantian sanad. Wa hadatsana Utsman bin Abi Syaibah qala akhbarana Abdatu al-makna wahidun, maknanya sama. An Hisham bin Urwah, dari Hisham bin Urwah, an abihi Urwah bin Zubair, an Aisyah, dari Aisyah qalat, dia berkata, bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengutus, bahasa yang mengutus siapa? Rasulullah SAW. Yang diutus siapa? Usaid bin Hudhair. Ini orang Ansor ya. Salah satu tokoh Ansor ini, Usaid bin Hudhair wa unasan, dan beberapa orang lagi mau bersama dia, Usaid dan Hudhair dan sejumlah orang yang lainnya, fi talabi kiladatin, untuk mencari kalung yang adollatha Aisyah, yang dihilangkan oleh Aisyah. Aisyah itu pakai kalung, ketika buang air, kalungnya itu hilang, jatuh atau gimana, goleki ra ketemu. Yang disuruh Nabi ini Usaid bin Hudhair dan teman-temannya, beberapa orang temannya. Terus ketika mencari gitu, fahadharati sholatu, waktu sholat itu tiba. Di situ kan dia sedang istirahat itu ya, pepergian. Terus lalu waktu sholat tiba, fasallu bi ghairi wudu'in. Lalu mereka orang-orang ini, Usaid bin Hudhair CS ini, sholat tanpa wudu, di situ tidak ada air. Syariat tayamum belum ada, belum turun ayatnya. Mereka tidak dapat air, nenek banyu, anjine sholat ya, sholat tanpa wudu. Bu tadi hadas apa enggak, pokoknya tanpa wudu langsung sholat gitu. Fa'atahun Nabi, lalu mereka datang pada Nabi SAW, fadzakaru dzalika lahu, lalu mereka menyebutkan, menceritakan itu kepada beliau. Ya, so tadi gini, golek kalungnya Aisyah itu tidak ketemu, terus waktu sholat tiba, terus kami sholat tanpa wudu. Fa'unzilat ayatut tayammumi, lalu turun ayat tentang tayamum, surat Al-Maidah itu nggih, ayat yang ke-6. Nanti kita lihat di keterangannya. Zada Ibnu Nufail menambahkan, faqala laha Usaid bin Hudhair. Usaid bin Hudhair berkata kepada dia, Aisyah, yarhamukillah ma nazala biki amrun takrohinahu illa ja'alallahu lil muslimin walaki fihi farajan. Yarhamukillah, semoga Allah menyayangi kamu wahai Aisyah, wahai ibu, wahai ummul mukminin. Mana zalabiki amrun, tidak menimpamu satu urusan perkara, maksudnya musibah gitu ya, yang takrohinahu, kau tidak menyukainya, kau membencinya. Tidak ada satu perkara yang kau benci menimpa dirimu itu, illa kecuali ja'alallahu, Allah menjadikan lil muslimin, untuk orang-orang Islam, walaki, dan untukmu, fihi, padanya, pada musibah tadi, perkara tadi, farajan, kelonggaran. Dia tidak menimpamu satu musibah, satu masalah yang kau tidak suka, kecuali Allah justru memberikan kelonggaran untukmu dan untuk muslimin karena musibah tadi, dalam musibah tadi. Itu kata Usaid bin Hudhair kepada Aisyah. Tayamum, bahasa Indonesia tayamum, kalau aslinya bahasa Arabnya pakai double mim ya Pak, tasdid mim. Tayamumu atau tayamumi. Secara bahasa bermakna sengaja, al-qasdu, menyengaja, berniat sesuatu. Secara syar'i, tayamum bermakna sengaja menggunakan debu untuk mengusap wajah dan kedua tangan dengan niat membolehkan sholat dan semisalnya. Kayak orang untuk ini harus wudu, misalnya gitu ya. Bagian ulama kan berpendapat maca Quran harus wudu. Nah, ini renek banyu ya tayamum gitu loh. Tapi itu sebagian ulama saja ya, sebagian yang lain enggak. Karena yang ada di kita itu mushaf, bukan Qur'annya. Qur'an itu kan kalamullah ya. Ini mushaf Al-Qur'an. Nanti pembahasan itu di waktu yang lain nih. Syariat tayamum ditetapkan dengan dalil Al-Qur'an dan hadis. Ijma ulama juga menyatakannya. Dalilnya ini surat Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, ketika kalian berdiri untuk sholat, mau sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan kalian, ilal marafiq, sampai ke mirfak, sikut itu loh ya, bukan siku. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah
kepala kalian, wa arjulakum dan basuhlah kaki kalian. Arjula atau okay? Itu baliknya ke depan, atofnya ke faghsilu itu, faghsilu arjulakum. Bukan usap tapi dibasuh. Ilal ka'bain sampai kedua mata kaki. Wa in kuntum junuban dan jika kalian junub fathaharu maka bersucilah. Junub ya mandi. Karena hadas besar kan nggih. Hadas besar mandinya penyucinya mandi bukan wudu. Wa in kuntum mardo dan jika kalian sakit au safar atau bepergian au ja'a ahadum minkum minal ghaid atau salah seorang dari kalian itu datang dari buang air besar, ghaid ya. Au lamastumun nisa atau kalian itu menyentuh wanita, maksudnya menyentuh di sini mengumpuli ya. Bukan menyentuh saja tapi mengumpuli. Nanti juga digunakan untuk bersentuhan kulit ini soalnya, bagian lama itu. Tapi yang dimaksud sebenarnya di sini adalah mengumpuli. Falam tajidu ma'an, lalu kalian tidak mendapati air, piye kudune wudu renek banyu. Fatayamamu maka bertayamumlah kalian sha'idan thayyiban dengan debu yang baik, debu yang bersih. Famsahu biwujuhikum maka usaplah wajah-wajah kalian wa aidikum dan tangan. Kalau tayamum itu yang diusap wajah dan tangan saja sudah, nggak pakai kaki, nggak pakai yang lain, kepala nggak pakai. Minhu dengannya dengan debu yang suci tadi. Mayuridullahu liyaja'alaikum alaikum min harajin. Allah tidak menginginkan untuk menjadikan kalian itu haraj, keberatan, kesulitan. Walakin yuridu, tetapi Allah itu menginginkan liyutahhirakum untuk menyucikan kalian, jadi suci dari hadas. Wa yutimma nikmatahu dan Allah menyempurnakan nikmatnya alaikum kepada kalian la'allakum tashkurun agar kalian bersyukur, berterima kasih. Tayamum adalah keistimewaan yang diberikan Allah Ta'ala secara khusus untuk umat Muhammad. Ini menurut Imam Nawawi ya, karena umat yang lain tidak dikasih syariat ini. Aisyah kehilangan kalung ketika turun dari rombongannya, lalu dia buang air. Jadi buang air kemudian kehilangan, kebalik ya. Buang air kemudian baru sadar kalau kalungnya hilang. Nanti yombong seneng hilang. Sesudah itu kalungnya hilang, maka seluruh rombongan tertahan di tempat singgah itu dan sejumlah orang ditugasi Rasulullah untuk mencari kalung Aisyah. Jadi waktu itu sebenarnya orang-orang itu setidaknya nyalahke gitu, Aisyah ki kok yo kelangan kalung neng kene gek kene renek banyu gitu loh ya. Ki piye iki? Nah, itu kan. Mereka rombongan Rasul dan muslimin singgah di tempat yang tidak ada airnya. Mereka juga tidak membawa air untuk wudu. Nggak bawa air untuk khusus untuk wudu nggak bawa. Mereka punya bawa air untuk minum tapi. Neng padang pasir banyu bangane nggo wudu nggo ngombe wae kan gitu ya. Maneman nggo wudu. Wudunya nanti diganti tayamum saja itu. Tapi di sini waktu itu belum turun syariat tayamum ya. An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menyatakan bahwa ayat ini menjadi dalil bahwa orang yang tidak mendapatkan air dan debu, bukan tetapi ini, tetap harusnya, corek i-nya ya, tetap harus mengerjakan sholat sebagaimana keadaannya. I-nya dibusa saja. Ulangi ya, bahwa orang yang tidak mendapatkan air dan debu tetap harus mengerjakan sholat sebagaimana keadaannya. Jadi prawudu ratayamum gitu loh. Ini Imam Nawawi ya. Masalah mengerjakan sholat tanpa bersuci, baik dengan air maupun dengan debu ini menjadi pembicaraan di kalangan ulama ya. Tentang faqidut tohirotain istilahnya. Orang yang kehilangan dua alat bersuci, air nggak ada, debu nggak ada, piye gitu, nah, kan gitu. Apa enek toh keadaan di mana nggak ada debu itu apa ada toh? Gini, nanti ulama menerangkan. Contohnya orang itu dalam keadaan ditaleni gitu loh. Jadi saya ditahan itu kan, dia ditaleni gini, tangannya ditaruh sini nih. Kan dia mau ngambil debu kan raiso itu. Debunya ada sekitarnya, tapi dia mau sirai apa wajahnya dekatkan sini tidak bisa. Ini dia kan juga nggak bisa. Gitu loh. Satu itu. Yang kedua lumpuh. Tangannya tuh lumpuh dua-duanya gitu loh. Tapi ya kan gitu loh. Jadi bukan kok ada tempat tidak ada debu. Nek bisa juga mungkin di Himalaya sana ya enggak. Enggak tahu nek debu orang
salju niku. Enek salju ning banyu kan enten to nggih. Enggak ada debu ning banyu kan ada itu. Itu air apa saljunya kan juga ada airnya. Baik. Jadi kembali ke sini keadaannya seperti itu gitu loh. Ini kan pembahasannya loh. Mosok enek to, ora iso nganggo debu apa ya enek. Tadi contohnya, orangnya lumpuh atau dia diikat. Taleni. Itu kalau menurut pendapat yang paling kuat menurut An-Nawawi adalah orang yang tidak mendapatkan dua alat bersuci, maksudnya faqidut thahiratain dalam bahasa fikihnya itu, tetap wajib mengerjakan sholat dan tidak diwajibkan mengulanginya ketika dia mendapatkan alat bersuci gitu. Ini yang paling kuat menurut Imam Nawawi nggih. Nanti cabangnya itu banyak, ada 4 setidaknya, 4 pendapat itu. Jadi tidak sholat, satu. Saya lupa ingat ya pembahasannya itu. Tidak sholat, yang lainnya sholat tapi nanti ngulangi. Sholat karena nggak dapat, nanti kalau ada air, ada debu, dia bisa pakai debu, pakai air, ngulangi lagi sholatnya. Terus sholat nggak perlu ngulangi gitu. Satunya lagi saya lupa, tapi yang jelas gitu-gitu loh bedanya. Yang menurut Nawawi yang paling kuat itu tetap sholat dengan keadaannya itu, walaupun tidak dapat debu, tidak dapat air, terus tidak mengulangi. Itu yang paling kuat menurut Imam Nawawi. Jenenge fikih, fikih tetap beda-beda. Ini juga menjadi mazhab Al-Muzani, Ahmad, Syahnun, dan Ibnul Mundir. Dalil yang mereka gunakan hadis ini. Bagaimana itu? Nabi tidak menyuruh Usaid bin Hudhair, CS, ya. CS itu dan kawan-kawan, kum Swiss gitu. Kum Swiss itu, kum itu dengan Swiss itu teman-teman, bersama teman-temannya itu berwudu atau tayamum lalu mengulangi sholat yang sudah mereka kerjakan. Tidak disuruh gitu kan? Pokoknya dulu nggak tayamum, nggak wudu, saiki wis sholat, ya wis ora di kon bayani neh gitu. Usaid bin Hudhair berterima kasih kepada Aisyah sekaligus mendoakan kebaikan untuk dia dan keluarganya karena tidak ada musibah atau hal yang tidak disukai menimpanya kecuali menjadi sebab diturunkannya rukhsah oleh Allah bagi kaum muslimin dan muslimat. Gara-gara Aisyah kehilangan kalung, akhirnya dong goleki ora ketemu gitu ya. Pantine salat ora enek banyu, terus salat tanpa wudu, tanpa tayamum karena belum turun ayat tayamum. Saat itu debu ada sebenarnya, cuma belum ada, syariatnya belum ada gitu loh. Jadi ra wudu, piye kuwi? Oleh harapan baleni, berarti jadi dalil tidak usah ngulangi. Ini enggak ada air, enggak ada debu, ya sudah sholat saja, gitu ya. Setiap kesulitan itu diiringi dengan kemudahan. Kemudian yang mengiringinya lebih banyak daripada kesulitan yang diiringi. Ini didapatkan dari pemahaman atau tafsir surat Al-Insyirah, Al-Nasrah itu, Al-Syarah itu. Ini kan, bukankah kami sudah melonggarkan dadamu, alam nasrah laka sodrok, bahwa wadokna angka wizrok, kami letakkan darimu itu bebanmu, wizrok ya, beban beratmu itu, alladzi angqadha dhahrok, yang memberati punggungmu, wa rafa'na laka dzikrok, dan kami angkat untukmu itu dzikroka, sebutanmu. Kamu disebut sebagai nabi yang baik, yang punya kebaikan khuluqin azim gitu kan ya, dikira sebagai orang baik. Fa inna ma'al usri yusron, maka bersama kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusron, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kalau ulama membahasnya kan gini, al usrnya itu kan pakai alif lam takrif ya, makrifat istilahnya, definite gitu loh, tertentu. Adi usr yang di ayat 5 itu sama dengan usr di ayat 6. Cuma yusronnya itu kan nakiroh istilahnya kalau dalam bahasa Arab ya. Nakiroh itu tidak tertentu. Maka yusron di ayat 5 itu beda dengan yusron di ayat 6 gitu loh. Usr yang sama ada 2 yusr. Usr sama yusr. Ya sama ain. Kalau usr itu kesulitan, yusr kemudahan. Maka diambil istimbat begitu. Kesulitannya siji, kemudahannya minimal 2 atau lebih gitu. Mungkin bisa lebih. Karena nakirah toh ya. Fa idza faraghta fansab, kamu sudah selesai maka tegaklah untuk melakukan ibadah berikutnya. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Rabbmu kamu berharaplah. Berharap untuk mendapatkan kebaikan dari Allah, dari Rabb. Sampai di sini alhamdulillah ada